Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. DRA Kurnia Ekasari, MM AKCA CSRS CSRA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Yang terhormat Ibu Ani Kusnapati, SPD MPD PhD, selaku pemateri pada hari ini, dan para peserta acara Colloquium Series. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul pada acara Colloquium Series yang diselenggarakan oleh jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Saya, Erlin Melani, selaku moderator pada hari ini, akan membacakan rangkaian kegiatan selama 2 jam ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah, kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan yang akan dilakukan oleh Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang kepada Ibu Dr. DRA Kurnia Ekasari, MM AKCA CSRS CSRA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa mengikuti Doctoral Colloquium yang diselenggarakan oleh jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Kegiatan pada pagi hari ini adalah merupakan kegiatan seri ketiga di bulan Maret seri kedua ya di bulan Maret 2021. Tema pada pagi hari ini adalah English for Accounting dengan narasumber Dr. Ani Kusna. Terima kasih Bu Ani atas kesediaannya menjadi narasumber pada pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang akan diselenggarakan oleh jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, insya Allah sampai akhir tahun 2021. Jadi setiap bulan akan ada Doctoral Colloquium sehingga Bapak dan Ibu sekalian, Mbak-mbak dan Mas semuanya bisa mengikuti kegiatan ini secara terus-menerus. Pada kesempatan ini tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada tim manajemen jurusan akuntansi, ada Pak Andi, Pak Apit, Bu Elvira, Bu Eltivia, Pak Muida, kemudian juga kepada Bu Erlin selaku moderator, dan Bu Nana dan Bu Ima yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, minum yang cukup, tetap bahagia, sehingga kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas dengan normal dan mengikuti semua kegiatan yang kita inginkan. Jangan lupa terus untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang setiap bulan. Dan mari kita ikuti Doctoral Colloquium yang akan dipaparkan oleh Dr. Ani Kusna. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini dinyatakan dibuka dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Salam. Terima kasih Bu Syari untuk pembukaannya. Baik, para peserta, ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan ini ya, kegiatan Colloquium hari ini. Yang pertama, untuk sertifikat nanti akan diberikan kepada peserta yang mengikuti acara ini sampai selesai. Ya, dan yang kedua, peserta harus mengisi absensi. Di akhir acara nanti absensi akan dibagikan ya. Jadi sertifikat nanti akan diberikan kepada peserta yang menghadiri acara dan mengisi absensi. Kemudian untuk penyampaian pertanyaan nanti selama Ibu Ani Kusnawati menyampaikan materi, peserta bisa menyampaikan pertanyaan melalui menu Q&A yang ada di bawah monitor para peserta sekalian. Dan nanti pertanyaannya akan saya bacakan pada sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Kusnawati, SPD, MPD, PhD. Sebelumnya saya akan bacakan
CV dari Bu Ani secara singkat ya. Kemarin Bu Ani sudah memberikan CV-nya kepada saya, jadi akan saya bacakan di sini. Saat ini Bu Ani Kusnawati aktif sebagai staf pengajar di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, dan untuk bidang keahlian dan minat penelitian beliau adalah pada English for Specific Purposes, Need Analysis, juga literasi. Untuk riwayat pendidikannya, sarjana S1-nya dari IKIP Negeri Malang, Fakultas Bahasa dan Seni, kemudian program magisternya dari Universitas Negeri Malang, dan untuk doktor PhD-nya dari University of Queensland. Untuk Bu Ani sendiri juga aktif ya di ini salah satu anggota pengurus pusat pada organisasi ALTI yang saat ini sedang aktif. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk CV dari Bu Ani. Peserta yang berbahagia, saya akan sedikit memberikan informasi tentang apa yang akan disampaikan oleh Bu Ani hari ini. Materi yang disampaikan oleh Bu Ani hari ini berjudul English for Accounting, Needs Analysis, and the Myriad Stakeholders of a Dynamic Educational Institution. Jadi presentasi ini nanti akan mengulas perkembangan analisis kebutuhan di bidang bahasa Inggris untuk akuntansi, termasuk di dalamnya nanti penjelasan tentang berbagai perspektif dari pemangku kepentingan terkait dengan kebutuhan di bidang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Ani Kusnawati, SPD, MPD, PhD untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Erlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Yang terhormat Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Dr. Anda Kurnia Ekasari MM AKCA CSRS CSRA. Yang saya hormati Sekretaris Jurusan Akuntansi Bapak Andi Kusuma Indrawan Eskom MT. Yang saya hormati, barangkali ada yang hadir pada kesempatan ini, para ketua program studi di jurusan akuntansi, KPS Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Dr. Nurrafni Pivia SE MSA AKCA, KPS D4 Akuntansi Manajemen, Ibu Elvira Handayani Sudarso, SE MSA AKCA, di KPS D4 Keuangan Dr. Andes Muhammad Muwida MSI, KPS D3 Akuntansi Dr. Andes Apit Maharso AK MPD CA. Yang saya hormati seluruh tim manajemen akuntansi, alhamdulillah jazakumullahu khaira atas kerja kerasnya sehingga terlaksana kegiatan ini. Dan saya hormati Bapak, Ibu, dan adik-adik seluruh peserta kolokium yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi keilmuan berkaitan dengan bahasa Inggris untuk akuntansi, mengenai analisa kebutuhan dan perspektif atau pandangan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan analisa kebutuhan sehingga terbentuk mata kuliah atau ini ya, desain dari bahasa Inggris untuk akuntansi yang dapat adaptif pada kebutuhan pasar. Baik, saya akan berbagi PowerPoint Bapak Ibu. Tolong kalau sebentar ya bisa. Sebentar.
Oh ini ya. Baik. Judul dari presentasi ini yaitu English for Accounting, Needs Analysis and the Myriad Stakeholders of a Dynamic Tertiary Educational Institution. Ada beberapa alasan kenapa topik ini perlu dibahas. Saya melihat ada 4 alasan besar kenapa topik ini penting. Yang pertama yaitu adanya studi yang dilakukan oleh USAID pada tahun 2015 dan World Bank pada tahun 2014 mengenai ketidaksinambungan antara skill atau keterampilan yang disiapkan oleh institusi pendidikan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja di industri. Yang kedua berkaitan dengan laporan dari RMIT Indonesia Skills Report pada tahun 2012, di mana terjadi ketenggangan keterampilan yang jauh, yaitu pada kebutuhan soft skills, dan salah satu kebutuhan soft skill yang kurang yaitu communication skill. Alasan yang ketiga berkaitan dengan Federasi Akuntansi Internasional yang ini didengar di beberapa negara, dan saya melihat perubahannya cukup besar karena suara mereka, yaitu IFAC, International Federation of Accountants. Mereka menyatakan bahwa penguasaan bahasa Inggris itu sebagai pengetahuan umum harus masuk di kurikulum akuntansi. Karena seruan mereka ini, negara Malaysia misalnya sekitar tahun 2000-an itu sudah merespon ini, dan salah satunya adalah kebijakan pemerintah masuk kepada kebijakan pemerintah yaitu berlakunya IMAI, English as Medium of Instruction. Negara Spanyol pun juga merespon ini, dan mereka menjadi negara EFL-EMI, di mana negara bahasa Inggris berlaku sebagai bahasa asing, tetapi English dipakai sebagai medium of instruction. Dan alasan yang keempat ini adalah penting, dan inilah yang perlu saya bahas, bahwa bahasa Inggris untuk kebutuhan akuntansi atau untuk tujuan-tujuan akuntansi ini belum terbangun dengan baik. Alasannya kenapa ini belum terbangun dengan baik, nah itulah yang akan menjadi fokus pembahasan pada saat ini. Maka skop bahasan saya terdiri dari 3 subbahasan utama. Yang pertama yaitu saya meninjau perkembangan penelitian di bidang akuntansi. Dan yang kedua, mencoba memetakan kekuatan dan kelemahan penelitian yang berkaitan dengan analisa kebutuhan. Kenapa analisa kebutuhan? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Dan kemudian yang ketiga, kita akan melihat peluang kontribusi dari para stakeholder dalam kaitannya dengan analisa kebutuhan. Tentu tujuan akhir dari ini adalah terciptanya kurikulum desain atau juga mata kuliah yang dinamis, adaptif, artinya dapat dengan mudah disesuaikan oleh dengan kebutuhan pasar. Baik, izinkan saya mulai dengan bahasan yang pertama berkaitan dengan perkembangan penelitian di bidang bahasa Inggris untuk akuntansi. Bahasa Inggris untuk akuntansi ini tidak terpisah dari kerangka berpikir bahasa Inggris untuk tujuan khusus, yaitu English for Specific Purposes. Dan ini
dominasi dengan dua unsur penting yang membedakan ESP, termasuk di sini adalah bahasa Inggris untuk akuntansi, dengan pengajaran bahasa Inggris lainnya atau dalam hal ini umumnya. Nah, ESP itu ada dua unsur penting yang berkaitan, yang membedakan ESP dengan bidang bahasa Inggris yang lain, yaitu adanya penelitian di bidang penggunaan bahasa di target specific discourse. Saya sedikit ingin menerangkan makna dari discourse ini karena saya melihat para peserta adalah ada yang di luar bidang bahasa. Jadi kalau discourse itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia wacana. Dan yang dimaksud dengan wacana itu sebetulnya wacana ini pun adalah istilah yang sering dipakai oleh mereka para ahli bahasa. Jadi kalau dipakai untuk masyarakat umum, wacana ini menjadi mempunyai makna, ada makna lain begitu. Kalau dalam bahasa ini wacana atau diskurs ini ya sama dengan komunikasi. Jadi kita bicara tentang bagaimana bahasa Inggris itu dipakai untuk berkomunikasi di tempat-tempat yang menjadi target di mana mahasiswa kita akan disiapkan untuk itu. Salah satunya adalah dunia industri dan sebagian dari mereka tertarik untuk memasuki dunia pendidikan. Jadi ini dua elemen penting atau dua unsur ini, research on specific uses of English in academic and professional domains. Jadi dua domain ini merupakan domain penting, yaitu domain akademik dan profesi yang juga akan mempengaruhi EVA, ya, English for Accounting. Baik, saya singkat EVA supaya mudah penyebutannya. Kemudian yang kedua adalah needs analysis. Tujuan needs analysis tentu saja adalah mengetahui bahasa Inggris yang dipakai di target specific discourse. Tadi sudah saya sampaikan, discourse di sini adalah komunikasi, ya. Jadi target di mana bahasa Inggris dipakai di komunikasi oleh para profesi di bidangnya. Saya terangkan lebih lanjut kenapa ada dua elemen penting ini, karena itulah sebetulnya nanti kita akan melihat perkembangan bahasa Inggris untuk akuntansi bersumber ke sana. Oke, jadi ada dua unsur penting yang tadi saya terangkan yang menjadikan munculnya disiplin ilmu yang disebut dengan ESP. Yang pertama muncul sekitar tahun 60-an, yaitu adanya imigran yang bergerak ke negara-negara di mana bahasa Inggris dipakai sebagai penutur dipakai sebagai bahasa untuk mother tongue, untuk penutur asli. Concern mereka atau perhatian mereka ada pada bahasa Inggris di bidang sains, karena tujuan dari imigran ini adalah untuk belajar di negara-negara yang pada saat itu bisa dikatakan lebih maju dari negara-negara berkembang. Kemudian salah satu pekerjaan di bidang ini adalah munculnya analisa kebutuhan yang dilakukan oleh Ewer and Letter pada tahun 1967, kemudian juga Salinger and Trimble. Pekerjaan mereka ini salah satunya menghasilkan identifikasi sekitar 280 kata ini ya, registers atau kosakata yang dipakai di dalam bidang ilmu pengetahuan, science. Yang kedua adalah ada pergerakan pembelajar, baik itu pembelajar di mana bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa kedua atau bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa asing, seperti di negara Spanyol. Nah, mereka itu adalah sangat tinggi sekali mobile-nya di negara-negara Eropa, maka dengan begitu Council of Europe perlu memikirkan ada standar bahasa atau standar keterampilan bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris,
yang bisa atau yang harus dicapai mereka untuk menyiapkan mereka agar dapat berkomunikasi dengan sejajar di negara-negara Eropa tersebut. Dan yang ketiga, karena munculnya perhatian pada kebutuhan bahasa-bahasa yang khusus ini, karena tiga ini akan melahirkan perspektif atau pandangan tentang analisa kebutuhan yang berbeda, maka muncullah prominent scholar yang lain yang cukup terkenal, yaitu Hutchison and Waters pada saat itu, yang mengajukan learning needs atau kebutuhan pembelajaran. Karena ada munculnya perspektif, wah anak-anak ini perlu belajar untuk bahasa yang dipakai di dunia ilmu pengetahuan, sedangkan untuk yang di Eropa mereka harus bisa berkomunikasi di mana mereka berinteraksi. Nah, tokoh yang satunya berpikir tetap bagaimanapun juga kebutuhan belajar itu lebih penting. Nah, dari sini maka bisa kita lihat muncullah analisa-analisa kebutuhan yang bisa banyak, dan ini tentu saja tidak merangkum semuanya. Ini adalah hasil dari menganalisa beberapa penelitian yang ada di bidang ISP, terutama saya dasarkan pada penelitian yang dipublikasikan di jurnal yang berkaitan erat dengan ISP yang mendapatkan ranking Q1, untuk melihat bagaimana pergerakan ini di negara-negara ESL awalnya dan kemudian bergerak di EFL countries. Jadi istilah ESL itu adalah English as a Second Language. Jadi di negara-negara di mana bahasa Inggris dipergunakan sebagai bahasa kedua, dan EFL adalah English as a Foreign Language di negara-negara di mana bahasa Inggris dipergunakan sebagai bahasa asing seperti di Indonesia. Saya masih mengenalkan ini pada wilayah analisa kebutuhan yang banyak, yang salah satunya tidak tercantum di sini adalah environment atau situation analysis yang saya lakukan pada tahun 2015. Kenapa saya tidak melakukan yang ada di sini semua? Karena saya melihat bahwa justru environment analysis lebih urgent untuk sebagai initial research, ya, sebagai research pendahuluan dari analisa kebutuhan. Jadi wilayah itu ada pada analysis on language uses in specific discipline fields. Ini merupakan penelitian yang paling banyak berkembang di bidang ISP, yang sebetulnya juga tujuannya sama untuk mengetahui kebutuhan bahasa di target discourse. Ini bisa juga kalau mau dimasukkan ke dalam analisa kebutuhan, itu termasuk analisa kebutuhan. Tetapi kenapa ini tidak saya masukkan? Karena memang analysis on language uses ini muncul terlebih dahulu, dan scholar pada bidang ini lebih membedakan pada dua kriteria ini, ya. Jadi sekali lagi itu adalah masalah perspektif berpikir bagaimana sebetulnya bidang ini menjadi satu atau berbeda. Analisa berkaitan dengan penggunaan bahasa, istilahnya sama dengan penggunaan bahasa di masyarakat, baik itu masyarakat akademik atau masyarakat profesi, berkembang pada penelitian yang berkaitan dengan register analysis. Register analysis ini menjadi groundbreaking research. Ya, ini adalah research pemula yang menyebabkan munculnya disiplin ilmu ISP. Kemudian yang kedua adalah rhetorical analysis, yang ini berkembang bersamaan dengan munculnya communicative language approach, di mana yang harus dipertimbangkan adalah communicative approach, yaitu penggunaan bahasa untuk kebutuhan komunikasi. Dan ini akhirnya disempurnakan berkembang dengan discourse and genre analysis, ya. Dan dengan berkembangnya database corpus,
genre analysis ini berkembang juga menjadi corpus enhanced genre analysis. Needs analysis sendiri banyak, saya memetakan ini menjadi 3 besar, yaitu target situation analysis, learning situation analysis, and present situation analysis. Ada beberapa scholar yang menambahi seperti means analysis yang pada dasarnya hampir sama dengan environment analysis, dan juga strategy analysis yang fokus pada strategi yang dipergunakan untuk belajar oleh mahasiswa atau siswa pembelajar bahasa. Baik, saya menjelaskan sedikit pada apa yang dimaksud dengan register analysis, rhetorical analysis. Jadi kenapa sampai di sini ya? Yang pertama adalah karena kita sedang berhadapan dengan siswa ataupun mahasiswa yang mereka adalah belajar pada disiplin ilmu yang lain, dan bahasa adalah hanya sebagai pengetahuan umum yang mendukung. Jadi perhatian tentu saja yang paling besar adalah their major discipline. Jadi pengetahuan utama mereka masuk pada disiplin yang sedang mereka geluti. Bahasa Inggris hanyalah sebagai pengetahuan umum. Nah, ini bukan main tantangannya. Bisa juga kita banyak temukan mereka tidak tertarik untuk mempelajari bahasa ini walaupun ini sangat dibutuhkan di dalam komunikasi global. Maka para cendekiawan ilmu pengetahuan ini berpikir bagaimana ini pengajaran bahasa itu bisa efektif dan efisien. Efektif berarti memenuhi sasaran bahwa bahasa Inggris itu bisa dipakai untuk komunikasi. Efisien adalah dengan keterbatasan bahwa perhatian mereka ada pada perhatian ilmu lain, bagaimana bahasa ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus dicari cara yang efisien. Oleh karenanya itu, yang mendasari ISP ini analisa kebutuhan menjadi hal yang pokok ya. Jadi awalnya yang muncul groundbreaking research-nya yaitu register analysis, ini mempelajari tentang common core features of grammar and lexis of scientific English text at a sentence level, providing information about specific linguistic properties in science and technology. Seperti tadi saya katakan, ini identifikasian bahasa yang dipakai untuk bidang tertentu, dalam hal ini science, untuk membantu para imigran yang belajar ke negara-negara di mana bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa asli mereka. Maka penelitian ini tentu saja melihat register, baik itu leksis maupun grammar features yang ada di bidang sains. Salah satunya penelitian di bidang biologi misalnya, itu di bidang ilmu-ilmu yang lain juga ditentukan seperti tadi ada pengidentifikasian kata kerja yang paling banyak dipakai di bidang sains. Jadi tidak perlu banyak sekali, harus ribuan begitu. Dan berikutnya adalah berkaitan dengan munculnya communicative approach, maka muncullah rhetorical analysis. Bedanya adalah mempertimbangkan penggunaan bahasa itu sebagai alat komunikasi. Maka kalau dilihat komunikasi baik itu lisan maupun tulis, maka yang bisa dikatakan bahasa itu ada pada level komunikasi, yaitu pada paragraf, pada tingkatan paragraf. Maka penelitian di sini salah satunya ketika pengajaran bahasa misalnya berkaitan dengan pemakaian present perfect begitu, dipergunakan misalnya kenapa salah satu penelitian yang disampaikan oleh Gunawardena ini adalah misalnya kenapa laporan biologi di bidang sains itu memakai present perfect. Tujuannya untuk apa ini? Nah, ini tentu saja
menjadi kendala kalau ini tidak diketahui, karena banyak sekali kita saksikan juga mahasiswa itu menulis ini pakai present atau pakai past untuk membuat ini ya, atau melaporkan penelitian di abstrak saja. Nah, inilah fungsi ya, jadi fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi, tekanannya di sana. Nah, ini berkembang menjadi penelitian yang lebih utuh yang dikenal dengan genre analysis. Genre itu adalah suatu komunikasi yang ditandai dengan fitur-fitur bahasa tertentu yang dikenal oleh masyarakat yang ada pada kelompok tertentu, fitur-fitur bahasa itu sehingga menjadi ciri khas. Contohnya, nah ini contohnya yang nanti akan saya bahas lebih lanjut, akuntansi ya. Akuntansi ini tahunya dari mana? Dari para scholar di bidang akuntansi juga. Mereka menyebut bahwa akuntansi ini komunikasinya banyak sekali codes, istilah-istilah, terminologi atau register. Atau register ini disebut, yang menyebut bukan orang bahasa tidak tahu tadinya, saya juga tidak mengerti. Ternyata ada kesamaan, ini nanti yang menarik. Antara yang saya temukan di lokal, yaitu ada di IFL Konteks Indonesia, dan ada pada level internasional, bahwa mereka menyebut akuntansi ini adalah codified discourse. Nah, kemudian target situation analysis ini yang diawali oleh pergerakan di Eropa yang ingin mengetahui bahasa Inggris yang dipakai untuk komunikasi di sekitar negara-negara Eropa, yang pergerakannya terkenal dengan objective approach, di mana pekerjaan awal dimulai oleh Council of Europe, oleh salah satu penelitinya yaitu Van Eck pada tahun awalnya 1973, yang ini berakhir dengan suatu standar achievement, standar kompetensi yang harus dicapai. Ini menjadi rujukan sekarang ini di hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada tahun 1990. Saya ingat dengan penelitiannya Profesor Nuril Huda, itu juga mengacu pada kerjanya Council of Europe ini pada waktu itu untuk tujuan pendidikan bahasa Inggris tingkat nasional. Nah, ini penelitian di sini menghasilkan identifikasi pada communicative tasks and events. Jadi tasks komunikasi yang ada di target discourse. Target situation, istilah ini dibangun oleh Berwick pada tahun 1989, target situation analysis. Ada beberapa istilah yang lain, tetapi ciri dari penelitian ini juga bisa dikenali. Penelitian ini juga berkembang bersamaan dengan di Eropa, di Australia, ini diawali dengan Burns and Joyce pada tahun 2000, ini juga untuk menjawab kebutuhan dari para imigran yang sedang belajar di Australia. Semuanya berkaitan dengan kebutuhan akademik, maka ada scholar yang mulai kritis di sini, yaitu Long pada tahun 2005, bahwa karena untuk menganalisa kebutuhan mereka, tentu saja karena ini adalah kebutuhan akademik, yang menjadi pemberi informan atau pemberi informasi dari kebutuhan itu adalah pembelajar yang sedang belajar di negara-negara seperti Australia dan di Eropa. Maka Long mengatakan kalau pelajar dan di dunia kerja itu belum cukup. Kenapa? Karena mereka belum mengetahui dunia kerja, sehingga bagaimana bahasa di tingkat profesi itu tidak diketahui. Maka muncullah target situation analysis ada pada dunia kerja dan pada dunia ini akademik yang insiders informantnya berbeda. Kemudian Evans ini adalah juga peneliti di bidang ini, tetapi ada di Hong Kong. Present situation analysis ini biasanya dikombinasikan dengan TSA,
di mana ketika target dari ini ya, tugas-tugas komunikasi yang dibutuhkan itu harus diketahui pula kondisi real pembelajar pada saat itu bagaimana, language deficiency mereka bagaimana. Tidak bisa kita serta-merta mengikuti target komunikasi profesi atau mengajarkan target komunikasi profesi sebelum kita mengetahui kemampuan anak-anak ini di mana. Maka lahirlah present situation analysis. Ada beberapa peneliti di sini, salah satunya adalah Flowerdue yang juga ada di Hong Kong. Hong Kong ini sangat intens dalam penelitian analisa kebutuhan ini, karena Hong Kong itu menarik, yaitu ini adalah negara di mana Cantonese itu dipakai di semua lapisan, bahasa asli mereka Cantonese, tetapi untuk komunikasi, written communication-nya itu semuanya dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggris dipakai sebagai medium of instruction. Dan yang terakhir adalah learning situation analysis. Dari sekian jurnal yang saya teliti, inilah yang paling sulit diketahui perkembangannya. Saya pada waktu itu yang representatif saya ambil dari SEAU tahun 2006. Jadi ini mengetahui tentang analisa untuk mengetahui tentang kebutuhan belajar, yaitu keinginan wants, makanya disebut dengan subjective needs. Keinginannya mahasiswa bagaimana. Para scholar seperti Brindle, kemudian Hutchinson and Waters, ini menganggap penting, karena apa? Kebutuhan belajar ini bisa memotivasi, bisa membangkitkan kepercayaan diri pembelajar. Oleh karenanya tetap tidak bisa diabaikan dan harus diperhatikan. Baik. Ini dari situ maka saya bergerak pada penelitian di bidang akuntansi. Sama seperti pendahulunya, bahwa penelitian-penelitian di bidang bahasa Inggris untuk akuntansi ini berkisar pada wilayah itu. Saya sebagian mencoba explore di jurnal internasional untuk bidang akuntansi dan jumlahnya sangat sedikit. Dan ini pun saya perbaharui, cukup periodik saya memperbarui bagaimana perkembangan bahasa Inggris untuk akuntansi, sampai juga pada akhir sebelum saya presentasi ini tetap saya cek bagaimana perkembangan bahasa Inggris untuk akuntansi. Yang saya sajikan ini tidak ada 20. Dalam arti kok sedikit? Iya. Bahkan yang ditemukan di dalam di jurnal khusus bidang untuk ISP ini perkembangannya tidak signifikan. Dan kalaupun ada jurnal yang lain di bidang bahasa Inggris untuk general purposes, seperti yang juga peringkatnya Q1, seperti TESOL Quarterly, saya juga mencoba mencari di sana, itu hanya ditemukan 1-2. Tapi kenapa misalnya saya tidak mencari jurnal yang lain, misalnya kalau di Asia itu ada The Asian ESP Journal, karena search engine-nya juga tidak mudah ya. Ketika kita mau mengetik untuk keywords yang kita butuhkan supaya kita mendapatkan informasi yang cepat, ternyata juga tidak muncul. Jadi itulah keterbatasan kenapa kok hanya jurnal-jurnal itu yang diakses. Jadi ini adalah perkara mudah tidaknya mengakses suatu data, ya. Baik. Jadi penelitian-penelitian ini paling banyak sebagaimana pendahulunya ada pada discourse and genre analysis. Contohnya yang menjadi perhatian mereka yaitu bagaimana komunikasi yang dipakai pada saat konsultasi pajak. Ini dilakukan di Australia. Kemudian juga surat pajak, ini adalah surat yang dipakai untuk pengajuan ini ya, pajak ya, pengembalian ini ya, pengembalian ya, istilahnya itu adalah pengembalian pajak ya. Jadi pengajuan pengembalian pajak, ini surat untuk pengajuan pengembalian pajak. Bagaimana apa yang terjadi dengan surat itu?
Kemudian yang juga menjadi perhatian adalah komunikasi pada laporan auditor reports. Ini juga menjadi perhatian para ahli bahasa di Hong Kong. Jadi bagaimana komunikasi yang terjadi pada laporan tulis yang dibuat oleh auditor. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan yang menjadi salah satu kekuatan kenapa perlu ada kerjasama, ya. Kemudian yang berikutnya adalah generic profile earnings conference calls. Jadi earning conference calls ini tentu saja Bapak Ibu yang di bidang akuntansi yang paling mengetahui bidang ini. Kami hanya bisa approximate ini aja ya. Apa maksudnya untuk ini di konteks. Jadi ini adalah panggilan ini ya. Penyampaian pendapatan, penyampaian laba, panggilan penyampaian laba. Barangkali Bu Erlin tahu ini berkaitan dengan balance sheet ya. Nah, ini juga menjadi area investigasi untuk bahasa Inggris yang dipakai di bidang akuntansi. Berikutnya masih earning calls juga, dan yang menarik adalah yang dilakukan di New Zealand. Discourse analysis ini masuk pada ranah bagaimana anak-anak yang belajar atau mahasiswa yang belajar di negara-negara seperti Australia dan New Zealand, di mana bahasa Inggris dipakai sebagai medium of instruction, itu memahami register, dalam hari ini istilah-istilah akuntansi. Jadi apa perannya dosen akuntansi di dalam membantu mereka memahami register di bidang akuntansi ini. Dan ternyata memang dosen akuntansi itu membantu mereka, mengenalkan mereka, terutama di tingkat 1 di bachelor degree. Mereka didorong untuk mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan akuntansi itu sangat erat kaitannya dengan codes yang diciptakan di bidang akuntansi, berkaitan dengan terminologi yang dipakai. Nah, itu berarti peran dari dosen akuntansi untuk membantu pembelajar atau akuntansi di sini memakai istilah-istilah akuntansi, istilah-istilah yang menjadi standar internasional, ini sangat penting. Dan penelitian berikutnya ada pada present situation analysis, ini ada pada negara seperti Spanyol dan Malaysia. Yang menjadi perhatian mereka adalah kalau bahasa Inggris dipakai sebagai medium of instruction, di bidang akuntansi ini kan tidak mudah. Apakah itu akan mengurangi achievement mereka, pencapaian mereka dalam belajar? Satu penelitian yang dilakukan di Malaysia, kalau bahasa Inggrisnya rendah, memang itu sangat mempengaruhi achievement mereka, hasil penelitian mereka begitu, tetapi tidak ditemukan demikian di Spanyol. Penelitian lanjut yang dilakukan ini ada di Australia, dan ini termasuk terbaru tahun 2019, ini memakai cognitive load theory untuk melihat bagaimana cara memisahkan, betul-betul bisa melihat bagaimana bahasa ini mempengaruhi achievement mereka di bidang akuntansi. Dan yang dilakukan oleh Young dan Farley di Australia membuktikan bahwa kemampuan bahasa itu menghambat achievement mereka, pencapaian mereka di dalam keilmuan akuntansi. Yang lainnya berkaitan dengan implementasi metodologi pengajaran, baik itu content-based instruction, kemudian project-based instruction, kemudian task-based. Ini yang erat kaitannya dengan communicative tasks and communicative events. Ini yang berkembang berkaitan dengan objective movement, ya. Kemudian yang ada di Singapura ini berkaitan dengan implementasi juga berkaitan dengan metode pengajaran. Waktu itu mereka memakai task based approach. Jadi memang beberapa
metode pembelajaran yang dipakai yang erat dengan ini bidang ISP ini secara umum, yaitu content based, kemudian task based, dan project based. Dan yang berikutnya adalah learning situation analysis. Kenapa ini dilakukan? Mereka ingin melihat yaitu kebutuhan sebagaimana didasarkan pada pandangan pembelajar, kebutuhan belajar mereka. Ini berkaitan dengan kebutuhan akademik ya. Dan hasil dari penelitian mereka rata-rata pembelajar mengatakan ya kami ingin mendapatkan materi yang berkaitan dengan major subjek mereka, yaitu bidang akuntansi, yang materi yang berkaitan dengan bidang mereka. Environment, kalau di Indonesia ini jumlahnya tidak banyak, dan salah satu yang saya lakukan berkaitan dengan environment situation analysis, target situation analysis, ini adalah untuk melihat bagaimana bahasa Inggris dipakai di profesi, dan learning situation analysis ini ada dua, berkaitan dengan apa pendapatnya pembelajar, terutama untuk memperbaiki materi pengajaran. Baik, jadi kalau dipetakan, maka penelitian analisa kebutuhan di bidang bahasa Inggris untuk akuntansi ini cukup banyak. Dan inilah makanya kenapa saya menyebut myriad stakeholders. Karena menyatukan dua ide saja itu tidak mudah, apalagi begini banyak. Mana yang mau kita ambil, mana yang mau kita dahulukan untuk menyiapkan kurikulum atau desain mata kuliah yang sesuai untuk bahasa Inggris untuk akuntansi. Jadi kalau di negara lain itu meliputi 5 wilayah, dan yang paling tinggi ada pada discourse genre register analysis, termasuk tadi meneliti bagaimana bahasa yang dipakai untuk pada saat konsultasi pajak, bagaimana mereka membantu klien pada saat konsultasi pajak. Kemudian juga dipakai untuk ini ya, mempelajari dari laporan auditor. Nah, di Indonesia belum ditemukan ini discourse genre register analysis. Paling tidak kalau saya mengacu pada beberapa jurnal yang saya sebutkan tadi di atas. Ada pada 3 wilayah utama, tentu saja ada juga yang berkaitan dengan aplikasi metode pembelajaran tertentu, yaitu environment situation analysis, learning situation analysis, target situation analysis yang tadi saya bahas. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari ini semua? Adanya myriad perspective of needs within limited needs analysis. Banyaknya pandangan tentang kebutuhan bahasa Inggris untuk akuntansi, tetapi yang kontras adalah analisa kebutuhan ini masih sedikit berkembang. Perspektif atau pandangan tentang kebutuhan ini banyak, tetapi penelitiannya belum berkembang signifikan. Maka yang menjadi perhatian adalah there have been broad areas of specialist text that need investigation. Jadi komunikasi itu sebetulnya kalau dari mereka yang mempelajari bidang bahasa, baik itu spoken communication atau written communication, bisa dijadikan atau diobservasi dan dianggap sebagai teks ya. Nah ini untuk teks-teks di bidang akuntansi ini sangat banyak dan belum banyak diteliti. Maka bisa dikatakan the result of even its analysis have been far from being conclusive atau inconclusive. Jadi belum bisa disimpulkan bahasa Inggris akuntansi ini mau kemana arahnya.
Begitu. Baik. Maka saya mencoba memetakan kekuatan dan kelemahan dengan memberi contoh langsung, yaitu kekuatan dan kelemahan. Ini kekuatan yang bisa dilakukan oleh pengajar bahasa untuk membantu bagaimana pembelajar akuntansi mengenali bahasa yang dipakai di dunia mereka. Maaf. Ya. Yaitu ini dilakukan oleh Flowerdew and Wang untuk ini ya, mempelajari text computation letters. Maka di dalam text computation letters ini adalah untuk mengetahui ini laporan audit ya, mohon maaf, laporan audit. Jadi ada yang dikatakan communicative moves. Laporan audit itu terdiri dari 6 hal utama: summary of credible action taken, address responsibilities, opinion. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Kontribusinya di mana? Kita bandingkan dulu dengan apa yang disampaikan oleh akuntan mengenai ini. Jadi kalau sekarang itu kan ada di internet, bisa kita cari. Nah, barangkali pembelajar bahasa bisa begitu, dan maka saya mencoba mencari juga contoh yang ada di internet. Nah, ini adalah apa yang diberikan oleh akuntan. Hampir sama, pokok-pokok bahasan isi tentang laporan auditor, tetapi kita lihat penjelasan yang mereka berikan ini hanya mengarah kepada isinya, title ini diisi apa, address ini apa, responsibility of auditor ini apa. Nah, bagaimana pengajar bahasa Inggris bisa mengisi pada wilayah ini? Itu terlihat misalnya ada bagian ini ya, kualifikasi, atau kalau di sini tadi saya anukan pada sebelumnya. Jadi yang berkaitan dengan qualified opinion. Nah, kalau terjadi unqualified opinion, yang ditunjukkan, kalau saya lihat di websitenya akuntansi, misalnya ditunjukkan bahwa opini auditor itu ada 4. Salah satunya ada qualified dan unqualified. Nah, bagaimana memahami qualified and unqualified-nya? Maka ada contoh bahasa yang dipakai di sini yang dikumpulkan oleh ahli bahasa. Salah satunya adalah any adjustment to these figures might have a consequential effect on. Any adjustment found to be necessary would have had a consequential impact on. Para pengajar bahasa bisa menerangkan pentingnya pemakaian modality, atau dalam ilmu bahasa ini juga termasuk hedges. Pemakaian modality ini dipakai untuk ini ya, karena berarti kalau apalagi kalau opininya adalah unqualified. Opininya adalah unqualified, qualified opinion. Nah, ini kan berarti kalau bahasanya straightforward itu bisa memalukan pihak yang sedang diaudit. Padahal auditor ini adalah pihak yang digaji. Nah, maka diperlukan hedges bahasa seperti ini. Nah, inilah salah satu kontribusi di mana pengajar akuntansi dan pengajar bahasa Inggris bisa berkolaborasi. Tetapi di sisi lain itu juga ada kelemahan. Saya ambil contoh penelitian yang dilakukan oleh Evans tahun 2012. Di mana mereka mengatakan untuk bidang bisnis itu bisnis email ini penting sekali. Di dalam communicative staff untuk menguasai bisnis email itu ada communicative event yang bisa dijabarkan menjadi beberapa event. Jadi yang menjadi perhatian kalau begini berarti ada banyak communicative events and tasks yang ada di profesi.
Berarti pertimbangannya adalah linguistic properties sama rhetorical structures yang mana yang mau diambil. Nah, disinilah juga perlu kerjasama. Kemudian yang berikutnya adalah karena pentingnya untuk memahami kekuatan dan kelemahan ini, maka mari kita lihat kontribusi masing-masing. Para pengajar akuntansi itu adalah insiders. Kenapa insiders? Mereka disebut insiders karena mereka sebetulnya lah orang yang mengetahui bahasa yang dipakai di bidang mereka. Makanya mereka disebut insiders. They have high level of specialist knowledge. Jadi pengetahuan mereka di bidang mereka tentu saja yang paling tinggi dalam hal ini. Dan mereka juga mengenali register atau codes atau terminologi yang dipakai di bidang ini. Maka mereka juga mengetahui kenapa register atau terminologi ini penting. Saya temukan sama bahwa ketika saya menginterview dosen-dosen akuntansi pada saat saya melakukan penelitian tahun 2015, mereka mengatakan mereka harus belajar terminologi. Mereka harus belajar terminologi. Dan ternyata terminologi itu mereka sebut sebagai codified discourse. Tindakan komunikasi mereka itu adalah governed by these codes. Jadi memang tindakan-tindakan akuntansi atau aktivitas akuntansi ini dituntun oleh istilah-istilah ini. Artinya kalau mereka mengatakan aset, itu sudah terbayang bahwa aset itu harus memenuhi A, B, C, dan D. Tidak sama kalau kita mengatakan harta. Nah, inilah muncul juga pertimbangan apakah harus begini, begitu, itu pertimbangan dari orang pihak akuntansi, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Wellin dan Milne. Kemudian dosen-dosen akuntansi itu adalah dosen-dosen di bidang disiplin ilmu akuntansi yang terlibat di dalam mengenalkan istilah-istilah akuntansi. Oleh karenanya peran mereka sangat penting di sini. Nah, ini tentu saja menjadi kekuatan yang harusnya bisa dipakai untuk saling bekerja sama. Yang ketiga adalah mereka juga terlibat di dalam communication needs. Yang menarik ini adalah communication needs dari anak-anak akuntansi, kebutuhan komunikasi anak-anak akuntansi ini tidak saja dilakukan oleh pembelajar, tidak saja dilakukan oleh dosen-dosen bahasa. Mereka yang ada di bidang bisnis, juga termasuk di bidang akuntansi juga mempunyai perhatian yang besar di sini. Siri Wardana ini juga Law dan Bates ini melakukan penelitian di bidang ini. Mereka tentu saja berarti ada dua perspektif nantinya. Kebutuhan komunikasi yang diteliti oleh para ahli di bidang akuntansi dan yang diteliti oleh ahli di bidang bahasa. Nah, ini harus disatukan kalau ingin membantu anak-anak. Nah, yang kedua adalah kontribusi bahasa dosen bahasa, dalam hari ini bahasa Inggris. Ini disebut outsiders mereka, karena mereka sebetulnya orang yang tidak mengetahui disiplin ilmu ini. Artinya maka disebut outsider. Maka keahlian mereka adalah di bidang bahasa, tetapi mereka mengenali retorika komunikasi secara umum, karena ini berkaitan dengan ilmu retorika. Retorika itu adalah retoris ya. Di bidang bahasa, termasuk di sini yang berkembang untuk bidang ESP itu adalah genre analysis seperti tadi contohnya kenapa perlu memakai modality, kemudian kenapa di dalam komunikasi tertentu diperlukan adanya hedges dan banyak yang lainnya, termasuk penggunaan tenses pun tidak hanya sekedar kita mengatakan oke, itu past tense, oke, ini simple present, tetapi ada fungsi yang disampaikan. Kenapa misalnya di
ini misalnya yang tadi saya sebutkan di bidang biologi gitu, present perfect dipergunakan. Apa kaitannya dengan laporan penelitian mereka? Begitu. Yang kedua adalah mereka sudah terlibat di dalam analisa kebutuhan untuk melihat salah satu kekurangan dari kemampuan bahasa anak-anak. Nah, ini bisa dipakai juga untuk tolak ukur dari mana perbaikan ini harus dimulai. Dan yang ketiga adalah mereka juga terlibat di dalam communication needs. Nah, inilah yang harus disatukan, harus kerjasama. Kemudian siswa kita tetap perlu diperhatikan karena sebetulnya mereka punya harapan, mereka punya keinginan, mereka punya motivasi, mereka punya style belajar. Nah, ini harus dipertimbangkan semuanya karena inilah yang dapat memotivasi mereka, yang dapat juga membangun kepercayaan diri. Dan untuk wilayah profesi harus diketahui juga bahwa ada insiders yang berbeda. Untuk profesi, insidersnya itu adalah para graduate kita yang atau di institusi lain graduate ini yang sudah bekerja, kemudian corporate employees dan employers. Mereka dapat mengenali communicative talks, communicative events, dan bahkan juga diskurs yang ada di wilayah mereka. Komunikasi yang terjalin di dunia mereka itulah yang dapat mereka identifikasi ketika kita membantu untuk memetakan komunikatif talks ini ada di mana. Dan yang berikutnya adalah butuhnya untuk kerjasama pada analisa kebutuhan. Kerjasama analisa kebutuhan ini sangat penting karena ada multi-layer needs and perspective. Jadi ada banyak kebutuhan, pandangan tentang bahasa Inggris untuk bidang khusus dalam hari ini adalah bidang akuntansi, dan juga telah berkembang analisa kebutuhan untuk memahami kebutuhan ini. Karena adanya banyak perspektif inilah, maka kalau kita ingin menciptakan suatu kurikulum atau suatu mata kuliah yang dapat menjawab tantangan dunia profesi, atau kalau masuk pada dunia akademik dapat menjawab tantangan pada dunia akademik, maka mau tidak mau diperlukan kerjasama. Cooperation ini sebetulnya adalah mutlak dan ini sebetulnya ideal, karena ideal itulah sering sekali pelaksanaannya tidak mudah. Jadi dengan menekankan pada pentingnya cooperation ini, so the importance, I want to emphasize the importance of cooperation, and I quote what Henry Ford said. So coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. Thank you. Terima kasih, Bu Ani. Paparannya sangat menarik sekali. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab langsung ya Bu Ani ya. Akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di Q&A. Yang pertama, ini Bu, generasi milenial sekarang telah terpapar oleh bahasa Inggris yang lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Nah, apakah hal ini menurut Ibu bisa mempengaruhi kemampuan bahasa Inggris pada generasi sekarang ini? Silakan, Bu Ani. Baik, langsung dijawab ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dengan exposure, saya sering mengatakan kepada mahasiswa, so learning a language, a foreign language, or probably a second language, is a matter of exposure to communication.
Jadi sebetulnya mempelajari bahasa itu adalah exposure yang tinggi pada komunikasi bahasa itu. Baik itu pada written communication and spoken communication. Jadi apakah itu mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Jadi exposure itu sangat mempengaruhi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka memberi perhatian? Kalau saya sering sekali ini terus berulang menanyakan seberapa jauh mereka mengetahui materi yang ada misalnya di internet yang dapat membantu mereka untuk pembelajaran bahasa misalnya. Watching films itu kebanyakan mereka menjawab. Kemudian listening to music. Tetapi banyak sekali kalau dibandingkan di hasil dari penelitian, bagaimana tingkat kesuksesannya? Yang paling tinggi adalah yang banyak membaca. Sama juga itu adalah exposure juga, exposure to written language. Nah, keberhasilan bukannya tidak berhasil, tetapi yang paling tinggi adalah ketika membacanya tinggi sekali, karena memang disitulah mereka bisa mengamati dengan lebih komprehensif tentang pemakaian bahasa untuk komunikasi, terutama dalam hal ini adalah bahasa formal ya, kalau untuk membaca. Saya rasa itu. Baik, jadi ini Bu ya, sangat mempengaruhi terutama ketika kegiatannya itu membaca teks yang bahasa Inggris gitu ya Bu Ani ya, dibandingkan dengan menonton atau mendengarkan musik tadi ya Bu Ani. Tapi banyak juga yang berhasil dengan video ya, yang maksudnya dengan video juga. Hanya saja kalau melihat penelitian itu memang reading yang tinggi itu sangat besar pengaruhnya, begitu. Video luar biasa ini kalau melihat mereka intens sekali. Kalau saya tanyakan salah satu pemenang ini speech contest yang ada di Politeknik pada saat itu, saya tanya bagaimana dia mengembangkan kemampuan bahasanya, itu mereka menjawab menonton. Seberapa sering menonton? Nah, nontonnya ini tiap hari. Awal menontonnya adalah dengan mempelajari subtitle, tapi kemudian yang berikutnya mereka tidak membutuhkan subtitle, begitu. Jadi bukannya itu tidak berguna, sangat berguna. Tetapi apakah mereka sadar bahwa mereka perlu memperhatikan pada fitur-fitur bahasa pada waktu percakapan itu? Ya. Baik, terima kasih Bu Ani untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Bu Ani. Nah, ini penggunaan istilah bahasa Inggris pada akuntansi itu telah sering ya dilakukan pada saat Indonesia sudah adopsi IFRS. Namun sampai saat ini masih banyak mahasiswa yang kesulitan untuk menggunakan atau membedakan istilah bahasa Inggris. Nah, apakah dalam pengajaran akuntansi itu sebaiknya penggunaan atau pengenalan istilah-istilah ini harus dimulai sejak tingkat 1 dan secara konsisten hingga tingkat akhir atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Penelitian di sini sudah ada, salah satunya yang dilakukan di Australia. Jadi ya, diperlukan sejak tahun pertama, semester pertama. Kalau di Australia, karena mereka bahasa Inggris dipakai sebagai English as medium of instruction, dan yang mengajar akuntansi adalah native speakers of English, tentu saja mereka langsung mengenalkan itu dengan setiap pengajaran mulai dari semester awal. Nah, yang justru ingin saya tekankan di sini berkaitan dengan ini, mari ini kita kerjasama dalam arti apa sebetulnya yang menjadi target dosen-dosen akuntansi untuk penguasaan istilah-istilah asing ini. Bahkan analisa kebutuhan di dalam ini ya, communicative discourse yang terjadi pada saat istilah-istilah ini dikenalkan, itu ada kalanya perlu juga barangkali pada suatu saat perlu ada penelitian di mana dosen bahasa Inggris perlu duduk melihat bagaimana istilah akuntansi ini dikenalkan dan bagaimana itu bisa dibantu untuk ditingkatkan. Menciptakan buku yang bisa dipakai standar untuk anak-anak ini juga sangat penting.
Dan saya juga ingin sekali memberi tahukan bahwa di para graduate kita, para lulusan kita juga perlu melihat apakah dengan berjalannya waktu ketika mereka di dunia kerja mengenali istilah-istilah ini, otomatis mereka mengenali ini dengan cepat ketika mereka terus bergelut dengan pekerjaan mereka, atau mereka membutuhkan waktu. Kalau membutuhkan waktu yang lama, maka ini memang benar-benar harus ditangani. Begitu. Apalagi di dalam komunikasi internasional. Nah, ya kaitannya dengan tadi Bu, pengenalan istilah-istilah itu sejak dini itu lebih baik ya Bu. Ya. Bisa diberikan tipsnya nggak Bu Ani? Apa yang harus kita lakukan? Ya, saya sendiri juga ngajar akuntansi gitu Bu ya. Berusaha untuk mengenalkan istilah-istilah baku akuntansi itu dalam bahasa Inggris seperti apa. Cuma tipsnya ini Bu, supaya mahasiswa itu bisa paham, bisa cepat menghafalnya itu seperti apa Bu Ani? Ya, karena ini ya, para ahli di bidang akuntansi sendiri mengatakan bahwa istilah di akuntansi ini adalah merupakan codified discourse. Jadi yang tentu saja mencerminkan ini ya, aktivitas-aktivitas akuntansi. Maka yang saya pelajari dari yang dilakukan oleh dosen akuntansi di English speaking countries itu adalah ketika mereka mengacu kepada suatu aktivitas tertentu, langsung diingatkan, nah jadi aktivitas itu apa? Apa itu? Aktivitas itu disebut apa dalam akuntansi? Begitu. Nah ini apa dalam akuntansi? Nah itu yang sejauh ini yang saya pelajari. Sebagai medium of instruction itu sejak primary schools dan secondary schools. Maka bisa dikatakan aktivitas yang ditawarkan oleh mereka itu dilandasi oleh target situation analysis. Jadi mereka mencoba memetakan communicative events yang ada di bidang bisnis secara umum, dan bagaimana communicative events ini bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran. Jadi ada task-task tertentu yang harus diselesaikan. Misalnya task tertentu yang harus diselesaikan yaitu membuat salah satu proyek yang dilakukan oleh mereka yaitu membuat apa ya waktu itu. Jadi intinya ini, bahwa komunikasi itu berjalan lancar hanya untuk mengarahkan mereka bagaimana mereka nanti akan mempergunakan itu di dunia kerja. Sekali lagi situasinya berbeda dengan di negara kita, di mana bahasa Inggris di negara kita ini sebagai bahasa asing, dan banyak sekali penelitian yang melaporkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di primary schools dan secondary schools ini keberhasilannya masih rendah, sehingga menjadi tantangan sendiri ketika mereka masuk ke perguruan tinggi dengan kemampuan bahasa Inggris yang sebetulnya tidak siap untuk academic ini ya, academic learning ya, begitu. Jadi kalau jamnya pendek bisa didorong dengan ini. Salah satunya adalah kita menentukan betul communicative events yang mana yang ingin kita capai untuk pembelajaran bahasa di akuntansi ini. Misalnya adalah kita betul-betul memerlukan mengidentifikasi task-task komunikatif manakah yang paling tinggi ratingnya yang dipergunakan oleh para profesi para akuntan, di profesi akuntan. Setelah itu baru mungkin kita akan kompetensi base. Jadi misalnya saja bahwa mereka harus disiapkan untuk mampu menghadapi TOEIC
harus ada fokus di sana. Di sisi lain, percakapan atau komunikasi yang ratingnya paling tinggi itu harus kita pilih, itu yang jadi target pembelajaran. Jadi kalau tidak mengarah ke situ, kita kembali lagi ke general English. Dan memang pencapaiannya tidak begitu nampak. Tetapi ketika kita sudah mengarahkan, anak-anak harus mampu menghadapi TOEIC. Berarti apa yang harus kita persiapkan untuk TOEIC? Anak-anak harus mampu berkomunikasi dalam hal misalnya, kalau untuk level magister, membuat laporan audit. Berarti bahasa untuk mengenali laporan audit harus diajarkan. Itu perspektif saya. Ya, banyak perspektif ya. Jadi kita, oke, sekali lagi itu perlu kerjasama. Iya. Baik, terima kasih Bu Ani. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Musli dari Politeknik Negeri Semarang. Beliau mengatakan kalau dosen bahasa Inggris itu memang harus beradaptasi ya Bu ya dengan mata kuliah yang diampu secara memadai agar English for Special Purposes ini bisa dideliver dengan baik ya seperti yang sudah dilakukan di Politeknik Negeri Semarang. Bagaimana tanggapan Bu Ani mengenai hal ini? Terima kasih Bapak. Siapa tadi Bu Erlin? Muhammad Musli Bu. Ya, Bapak Muhammad Musli, terima kasih. Dari Semarang, Politeknik Semarang alhamdulillah sudah melaksanakan itu ya Bapak. Iya nih. Jadi yang saya rasakan sendiri memang, katakanlah begini, saya karena menekuni English for Accounting, otomatis saya harus cinta dengan English for Accounting. Begitu. Dan memang sebetulnya ketika kita mengarah ke sana, ini adalah berarti fakta suatu realisasi yang harus kita wujudkan ya. Bahwa kita adalah pengajar bahasa untuk tujuan khusus. Sehingga mau tidak mau kita akan mencoba mengenali communication discourse yang ada pada bidang akuntansi. Seperti tadi begitu laporan audit. Nah, bagaimana kita membantu mengenali bahasa di bidang laporan audit. Kemudian yang tidak kalah pentingnya register, ini bukan main, ini sudah dinyatakan beberapa scholar tentang di bidang akuntansi. Orang di luar bidang akuntansi seperti dosen bahasa itu, kenapa sih terminologi begitu ya? Awal dulu penelitian saya mengatakan why terminologi. Kalau mereka mengatakan ini core-nya dari kegiatan akuntansi, tapi setelah ditinjau dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli di bidang akuntansi, kita mengatakan, ya itu memang ternyata menjadi istilah itulah yang mencerminkan kegiatan mereka. Maka mau tidak mau kita mencoba membantu bagaimana anak-anak didik kita itu mengenali istilah-istilah akuntansi ini dengan lebih cepat. Itu tugas kita, salah satunya membantu keberhasilan mereka. Tidak saja istilah bahasa Indonesia yang kita kenal, tetapi international terminologi dari bidang akuntansi harus mereka kuasai dengan cepat. Ya, harus terjun ke situ, memang. Ya, saya setuju, memang. Harus ya, Bu ya? Ya. Oke, jadi berarti untuk pengajar bahasa Inggris yang special for purposes ini memang harus juga memahami ya, Bu ya, mata kuliah yang terkait dengan akuntansi tadi. Berkaitan dengan itu sebetulnya ada bedanya. Mungkin ada keluhan, loh itu kan berkaitan dengan konten. Nah, bahasa itu sudah membedakan. Maka kalau dosen di bidang akuntansi itu fokus pada konten knowledge. Nah, di mana letaknya dosen bahasa? Dosen bahasa itu ada di pada formal skemata. Formal skemata itu berkaitan dengan retorika bahasa. Jadi mengenali retorika bahasa. Jadi retorika bahasanya seperti tadi, kenapa perlu modality, kenapa memerlukan pada, saya sering sekali mengenalkan anak-anak itu kan momok ya untuk tenses. Iya, iya. Saya gini, jangan mengarah kepada tenses yang banyak dulu. Kita lihat kalau kita berkaitan dengan akademik begitu. Lihat akademik teks Anda. Di sana itu simple present paling banyak. Kenapa ini simple present? Jangan hanya berhenti pada simple present.
bagaimana simple present itu berfungsi untuk mengkomunikasikan sains, ilmu pengetahuan. Nah, itulah fungsi dari salah satunya dari dosen bahasa, fungsinya di sana. Begitu. Baik. Baik, terima kasih Bu Ani. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang menarik, Bu. Dari Bu Kartika Dewi. Iya. Nah, tadi disampaikan bahwa ada insider kontributor dan juga ada outsider gitu Bu ya dalam pembelajaran akuntansi ya dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan idealnya masing-masing kontributor tersebut harus memiliki willingness to learn to minimize the gap. Tapi ada salah satu cara yang lebih simpel yang mungkin bisa dilakukan dengan melakukan kolaborasi kedua kontributor tersebut. Bentuknya seperti apa ya Bu? Apakah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang melihat pada bentuk-bentuk kolaborasi tersebut dan bagaimana mengukur keberhasilan kolaborasinya? Bu Kartika, terima kasih. Ibu bisa bergabung. Nah, ini pertanyaan yang juga waktu itu menjadi perhatian saya karena memang saya juga meninjau kolaborasi antara dosen bahasa Inggris dan dosen akuntansi dan penelitian di bidang ini. Sayangnya di tingkat internasional laporan ini minim. Dan iya, penelitian ini minim dan ada, tetapi lebih menunjukkan ketidakberhasilan. Tetapi yang menarik lainnya adalah penelitian-penelitian gabungan lintas disiplin. Itu dilakukan di bidang bahasa ESP secara umum, bahasa Inggris untuk bisnis, ada kerjasama ini, termasuk di bidang yang lain. Tentu saja di sini juga tidak kita pungkiri bidang akuntansi mestinya juga bisa. Jadi kerjasama di bidang penelitian sebetulnya saya sangat ingin, saya sudah berkomunikasi misalnya dengan Bu Ameriska. Saya ini sangat memerlukan kebutuhan, saya ingin mengidentifikasi tentang communicative events yang ada di bidang profesi, akuntansi profesi. Tetapi saya harus menuju ke siapa, communicative events yang mana. Nah ini yang bergerak di sini seperti Bapak Jaswadi, yang menjadi public accountant. Nah ini yang akan bisa menunjukkan kalau tidak ada kerjasama, waduh, ini sama saja. Ya Bu ya. Iya, nah, kerjasama itu bisa saja dimulai dari penelitian bersama. Jadi yang paling cepat adalah penelitian bersama dan dibantu dengan kebijakan pimpinan. Bahwa pendorongan untuk kolaborasi di bidang penelitian ini kita intensifkan, setelah itulah baru ada wujud untuk implementasinya. Barangkali demikian, karena memang kalau saya lihat meskipun laporan kerjasama ini tidak begitu intensif, tapi dapat dilihat penelitian-penelitian lintas bidang kerjasama ini terjadi. Dan laporannya sampai sekarang itu bisa ditelusuri di jurnal-jurnal Q1. Bisa kita coba ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa ada penelitian yang kolaborasi ya antara dosen bahasa Inggris dan mata kuliah akuntansi. Ini ada yang pertanyaan masih ada lagi Bu Ani. Nah, there is a lot of translation application that's easy to use like Google Translate, and there's even application to paraphrase the English sentences like QuickBooks. And do you think that being exposed of this kind of application will have an effect, either positive or negative, to the college students? Siapa Mbak? Ini tidak ada namanya Bu Ani. Terima kasih, saya senang sekali. Sebenarnya saya ingin membahas ini. Iya. Dan alhamdulillah ada yang mengingatkan masalah ini. Benar, anak-anak ketika diberi tugas speaking, karena bebannya begitu berat ketika mereka membaca written text, itu yang mereka pergunakan adalah mereka mencari teks bahasa Indonesia yang berkaitan dengan bisnis dan akuntansi. Kalau nanti mereka melakukan speaking performance, mereka terjemahkan dengan Google. Nah, ini fenomena yang mau tidak mau harus kita manfaatkan. Kita manfaatkan adalah bagaimana anak-anak ini bisa mempergunakan Google dengan benar. Nah, pembelajaran ke depan
harus juga memfasilitasi anak-anak untuk dapat mempergunakan Google Translate dengan baik. Maka kerjasama yang utama di sini adalah dosen bidang bahasa Indonesia dalam hal ini, yaitu di perguruan tinggi itu saya membayangkan seandainya academic reading dan academic writing di bidang bahasa Indonesia itu ditekankan, nah ini akan membantu setidaknya untuk anak-anak kita bagaimana bisa membuat struktur kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bidang akademik. Nah itu akan mudah dimulai ketika itu mereka memulainya dari bahasa Indonesia. Google itu sudah saya coba beberapa kali. Kalau bahasa Indonesianya bagus, standar, Google bisa menerjemahkan dengan baik. Tetapi perlu juga diingatkan, pemakaian Google ini selain membantu, harus juga anak-anak bisa mengenali bahasa Inggris dengan baik. Oleh karenanya exposure to written communication sangat penting. Membaca bahasa Inggris, jangan membaca teks bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Google. Kendalanya cukup banyak kalau ini terjadi. Ketika anak-anak saya melaporkan, baik ada suatu topik yang harus dibahas, tapi saya tidak mau mereka hanya berdasarkan pada common assumption pada bidang tertentu. Mereka harus memperluas dulu pengetahuan dengan membaca. Nah, dari situ saya melihat mereka melaporkan apa dari membaca mereka dengan melihat pada laptop. Saya sebelumnya melihat pada teks mereka, sejauh mana mereka highlight dan sejauh mana mereka mencoba mencari meaning di teks tersebut. Ternyata saya tanya, Mbak, kenapa perhatiannya ada pada laptop? Ternyata apa? Diterjemahkan semua. Dan ini betapa sulitnya komunikasi. Saya bisa membayangkan sebagian besar anak-anak kita ketika mereka mau komunikasi adalah mencari teks bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi sebuah dialog, dan ketika dialog itu mau dipresentasikan kembali ditranslate di Google. Wah, ini luar biasa ini. Kemudian pembelajarannya di mana ini terjadi? Itu tetap bagaimanapun juga harus difasilitasi karena memang Google sangat membantu, dan harus juga ditunjukkan kelemahannya Google. Google ini memang dengan banyaknya corpus itu sangat membantu sekali, makanya penelitian di bidang genre discourse analysis itu juga mempergunakan corpus yang difasilitasi dengan big data. Jadi pola dari bahasa komunikasi di bidang tertentu itu dapat dikenali dari sana, dan Google sebetulnya juga mengenali dari situ. Tidak semuanya bisa diterjemahkan dengan baik oleh Google. Nah, itu difasilitasi. Baik. Jadi harus bisa dimanfaatkan dengan bijak ya, Bu. Iya, anak-anak juga harus kita beritahu mengenai ini. Iya. Baik, ada lagi Bu pertanyaan dari Pak Lutfi Jayanto. Mohon pencerahan bagaimana menurut pendapat Bu Ani, strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Politeknik agar mahasiswa dan lulusannya itu benar-benar bisa menunjukkan kemampuan bahasa Inggrisnya baik saat skripsi maupun saat wawancara, karena saat ini banyak mahasiswa itu saat ujian skripsi itu bahasa Inggrisnya kurang. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Lutfi yang meluangkan waktu untuk hadir. Ada juga Pak, ini kebetulan penelitian yang berkaitan dengan, ini kebetulan dilakukan di Indonesia, kalau tidak salah itu dilakukan di BINUS, bahwa ternyata lulusan akuntansi itu menghadapi, kalau mereka mau menuju perusahaan multinasional, mereka menghadapi interview di dalam bahasa Inggris. Seingat saya jauh hari di administrasi niaga, itu sudah diperkenalkan bagaimana menghadapi interview dalam bahasa Inggris. Nah, kalau seandainya mahasiswa harus menghadapi itu dan dipersiapkan itu, mau tidak mau itu harus dimasukkan menghadapi interview. Jadi sekali lagi kita petakan target kompetensi yang bangun. Ya, target kompetensi yang akan kita bangun pada anak-anak itu adalah sesuai dengan ini tadi, communicative tasks yang ada di dunia industri, mana yang paling sering itu kita
dahulukan, begitu. Dan kemudian strategi untuk politeknik bagaimana? Saya lebih cenderung pada ini ya, penelitian, terutama untuk ini tantangan bagi kami dosen-dosen di bidang English for Specific Purposes, baik itu di bidang di engineering maupun di bidang bisnis, commerce, termasuk di sini adalah akuntansi, agar kita bisa bersama-sama untuk memetakan communicative tasks and events yang ada di bidang profesi masing-masing. Disitulah kita akan memberikan prioritas supaya kita terus kembali lagi ke basic English, complaining about their deficiency, their language deficiency. Nah, ini yang terus terjadi ya. Jadi kapan kita maju memang perlu didukung bahwa needs analysis ini perlu dilakukan. Dan ini harus kerjasama dengan masing-masing bidang disiplin ilmu. Maka disitulah kita mencoba memetakan. Bisa mungkin dimulai dari satu jurusan, barangkali jurusan akuntansi bisa menjadi model, yang mudah-mudahan dengan model itu bisa menjadi inspirasi perbaikan. Mudah-mudahan, Bu. Amin. Baik. Ini Bu, yang terakhir. Ini dari nonem Bu, nggak ada namanya. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Ani. Saya mau bertanya, namun agak menyimpang dengan topik. Jadi bahasa Inggris itu sudah diajarkan sejak sekolah dasar, tapi tidak banyak orang Indonesia yang mampu berbahasa Inggris secara aktif. Kalau di Poltek kan banyak prakteknya. Nah, menurut Ibu, apakah kurikulum pendidikan sekolah itu juga sebaiknya direvisi Bu, agar lebih menekankan ke praktek? Baik, terima kasih. Indonesia pada tahun 1990 ketika mau membenahi kurikulum bahasa Inggris, itu sudah meniru model yang dilakukan di Eropa, yaitu pekerjaan Van Eck, yang sekarang menjadi Common European Framework of Reference, yaitu acuan kompetensi yang perlu dicapai ketika ingin memasuki level tertentu. Nah, Common European Framework of Reference ini juga dipakai di menentukan tingkatan pada tes TOEIC, dan ini juga dipakai di beberapa referensi yang lain. Mereka luar biasa mengidentifikasi awal kerjanya, mereka mengidentifikasi communicative events yang terjadi pada berbagai lini komunikasi. Kalau katakanlah imigran, itu dimulai dari bagaimana awal mereka datang di negara berhadapan dengan imigrasi, setelah berhadapan dengan imigrasi, bagaimana mereka berhadapan dengan komunikasi untuk transportasi, kemudian masuk kepada transportasi, bagaimana mereka berkomunikasi untuk mencari penginapan, terus ini sampai pada dunia pendidikan. Maka di situ disimpulkan menjadi kompetensi yang makanya terjadi ada 6 level. Nah, berkaitan dengan itu sudah diadopsi, dan beliau yang termasuk merintis ini, Profesor Nuril Huda dari Universitas Negeri Malang, beliau sudah almarhum. Nah, sayangnya karakteristik dari learners yang ada di Eropa dan Indonesia berbeda. Di Eropa mereka menemukan bahasa Inggris itu di berbagai negara yang mereka lintasi, tapi tidak di Indonesia. Di Indonesia, saya masih ingat pada waktu itu dari membaca buku beliau, respondennya adalah siswa-siswa kita dan juga siswa-siswa yang ada di guru-guru dan siswa. Nah, ini exposure mereka pada language use-nya kan rendah. Dan ini sedikit menurut saya tidak sesuai. Kalau mereka yang dipakai sebagai acuan untuk memberi masukan tentang bagaimana bahasa Inggris ini harus dikembangkan. Dan yang menjadi isu internasional, kita bayangkan hasil tes PISA, itu Indonesia ada di nomor 2 atau 3 dari bawah. Artinya literasi kita itu belum dibangun dengan baik. Karena literasi kita belum dibangun dengan baik,
Salah satunya literasi ini adalah exposure untuk pada written discourse. Saya melihat ada reluctant itu semacam kemalasan yang diperlihatkan di semua level pendidikan untuk membaca. Nah, membaca ini ahli syair kita dulu, ahli sastra kita, Bapak Taufik Ismail mengatakan dibanding negara-negara lain, bahkan termasuk negara Asia, kita ini pendidikan di Indonesia ini merupakan pendidikan nol buku. Artinya mulai pendidikan terendah sampai level atas, tidak ada target anak didik kita untuk menyelesaikan membaca satu buku pun. Maka ketika LKS yang ditekankan, mereka hanya mencari, oke, saya hanya perlu jawaban. Saya itu ingat sekali anak saya. Bu, ini apa? Maaf, tolong dibaca dulu bukunya, itu ada. Saya hanya perlu jawabannya. Nah ini, jadi kebiasaan untuk membaca buku ini tidak ada. Dan ketika itu mau ditekankan di bahasa Inggris, luar biasa beratnya. Kenapa? Di bahasa Indonesia saja mereka tidak tertarik, apalagi maunya dalam bahasa Inggris. Kecuali anak-anak tertentu. Ingat bahwa motivasi itu adalah termasuk keberhasilan yang tinggi, maka motivasi anak kita perlu sangat diperhatikan. Nah, memotivasi anak-anak kita ini bagaimana? Harus ada policy di dalam hal ini ya. Jadi membaca itu bagaimana tidak berat, tetapi anak-anak menjadi antusias. Ini penting sekali. Gitu. Saya setuju, Bu Ani. Harusnya membaca itu jadi budaya ya, Bu ya. Jadi budaya, yaitu literasi ini untuk membangun literasi yang ada di negara kita. Ini menjadi PR besar dan dulu diawali dengan Pak Anies Baswedan ketika kurikulum 2013 itu banyak memasukkan bahwa ini tidak bisa mereka critical thinking mereka tumbuh ketika literasi ini tidak dibangun. Maka Bapak Anies Baswedan itu memberi perhatian ke sana. Nah, sayangnya pada kementerian yang baru waktu itu mau diserahkan ini pada yang akhirnya menjadi polemik dan kita tidak tahu ini bagaimana kelanjutannya karena itu diberikan ke tangan-tangan swasta yang menerima dana sampai 20 miliar. Nah, ini waduh ini sudah isu yang kita sudah silent sampai sejauh ini. Ya. Baik, terima kasih Bu Ani. Menarik sekali diskusi kita hari ini ya. Kalau boleh saya ini Bu ya, saya berikan konklusi ya. Jadi memang perlu kerjasama ya Bu ya dari para stakeholder yang terlibat ya untuk bisa menciptakan kurikulum yang memang sifatnya dinamis ya, khususnya untuk English for Accounting ini. Dan juga mungkin tadi catatan saya yang penting tadi ada kolaborasi antara dosen bahasa Inggris dan dosen akuntansi juga yang tetap memperhatikan ya kebutuhannya apa sebenarnya itu ya, kompetensi yang mau dicapai apa sehingga nanti bisa meng-create suatu metode pembelajaran yang juga efektif dan efisien. Seperti itu Bu Ani kesimpulan saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ani untuk pemaparannya yang cukup menarik dan juga para peserta sekalian. Saya ingatkan sekali lagi link untuk absensi sudah di-share di chat room. Silakan bisa diisi. Kemudian sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. DRA Kurnia Ekasari, MM, AKJA, CSRS, CSRA, dan Ibu Anik Kusnawati, SPD, MPD, PhD, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami di sini, dan juga kepada para panitia dan juga peserta yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu kembali nanti dalam rangkaian acara seminar doktoral kurikulum lagi ya, untuk yang diselenggarakan oleh jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para peserta bisa ini ya segera mengisi absennya di link chat. Terima kasih.